Bondowoso, Maret 2021. Sekian lama Manunggal menapakkan kaki-kaki sejarah nan panjang kehidupan bangsa. Entah sudah berapa tetes peluh yang sudah terusap. Entah berapa jejak terbilang tersapu sang bayu. Entah sudah berapa banyak sang surya menyambut barisan kemanunggalan kami. Sebuah catatan kecil sejarah panjang kebersamaan dalam merengkuh harapan bagi saudara kami di daerah terpencil, jauh dari hingar-bingar keramaian kota. Kebersahajaan adalah pemandangan keseharian mereka. Sebuah wilayah terpencil di Kabupaten Bondowoso, tepatnya di Desa Kelekehan dan Pinang, Kecamatan Botolinggo. Di atas tanah padas inilah warga masyarakatnya berjuang mencari kehidupan. Hidup di atas kerasnya bumi yang dipijak tak menyurutkan semangat mereka menyambung hidup. Kelekehan ini kalau dari sisi geografisnya itu istilahnya kita itu wilayah yang setiap tahun kita langganan itu wilayah kekeringan. Wilayah kekeringan dari kondisi geografis kita. Karena setiap tahun itu wilayah Kelekehan ini masih rutin menjadi langganan untuk suplai air bersih. Suplai air bersih kita masih disuplai oleh rekan-rekan BPBD. Juga terkadang ada relawan yang juga bantulah masuk ke wilayah kita. Semua sarana kita kan belum ada. Bahkan di Desa Kelekehan ini sampai saat ini masih ada beberapa dusun yang belum teraliri listrik lah kasarnya. Fasilitas kesehatan kita juga masih sangat minim. Terus sarana keamanan kita seperti pos kambleng dan segala macamnya kita juga sangat minim. Tapi dengan dana desa, dengan banyaknya beban dari semua sisi itu, kita belum bisa mendongkrak nilai-nilai itu, sehingga kita itu belum bisa lepas dari daerah desa tertinggal itu. Bondowoso inilah kami bergandengan tangan dengan semua lapisan masyarakat menuliskan sejarah TNI Manunggal membangun desa ke-110. Dan memang desa itu ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan TNI karena dua desa itu masuk desa yang tertinggal yang perlu dukungan bantuan dari pihak pemerintah Kabupaten Bumi dengan desa ini, sehingga dua desa yang memang masuk desa tertinggal itu dengan adanya TMMD ini sudah bisa dikatakan bisa menjadi desa yang berkembang. Adanya program TMMD ke-110 diharapkan bisa memberikan sumbangsih terhadap perkembangan desa terpencil ini. Sebagian besar warga Desa Kelekehan dan Pinang adalah petani dan buruh kasar. Tingkat ekonomi masih terbilang rendah karena wilayah ini merupakan desa pemekaran yang sebelumnya adalah dusun. Kelekehan ini adalah merupakan desa pemekaran yang mana saya ini baru kepala desa kedua. Sehingga sebelum kita pecah dari desa induk itu, kita kan Kelekehan ini masih setingkat dusun, setingkat dusun. Penang juga setingkat dusun. Lantaran masih terbilang desa baru, maka ketersediaan sarana dan prasarana yang layak juga belum mencukupi. Adapun sasaran pembangunan yang digarap melalui program TMMD ke-110 ini, yaitu pengaspalan jalan, pembuatan tendon air, pemasangan paving dan renovasi rumah tidak layak huni. Untuk sasaran pembangunan itu ada kegiatan fisik dan non fisik. Untuk fisiknya itu meliputi
pekerjaan jalan yaitu lapen, kemudian pavingisasi, pelebaran jalan, kemudian pembangunan tandon masjid dan juga pembangunan tandon air untuk masyarakat, serta juga pembangunan pos kamling dan juga rekap dari musola, kemudian 54 rutilahu dari DPMD dan 10 rutilahu dari Perkim. Kemudian juga sasaran-sasaran non fisik meliputi yaitu pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Kalau di sini, kalau masalah kependidikannya kayaknya kurang, istilahnya kurang meningkat lah, karena faktor ekonomi gitu. Faktor ekonomi kurang memungkinkan. Ya kebanyakan warga di sini kan orang-orang yang tidak mampu gitu. Jadinya mungkin sampainya SMP aja. Resa aren bian lakon ngapa? Ngarek Bode dengar soro ngalak terus, muntah dengar soro asaka, biar adik tibi ngarwa, ngarek biaran. Sehari-harinya Pak Santoso ini Pak ngarit gitu, makani apa? Kasih makan sapi, terus buruh tani. Kalau ada orang-orang yang nyuruh itu ya kerja gitu, ada penghasilan lah minimal ya itu antara 50 sampai 60 lah seharinya. Kalau tidak ada ya wis tidak ada Pak. Ya kadang-kadang itu ke ladang, kadang-kadang itu ke sawah, nanam kayu ke selatan itu. Nah, itu ladang, sawah, nanam kayu itu milik sendiri atau milik orang lain? Ya milik orang lain. Berarti buruh Bu ya? Iya. Buruh. Bu, kalau buruh itu penghasilannya berapa yang diperoleh? Kalau setengah hari 30, 35 kadang-kadang. Segitu Bu ya? Iya. Ibu usianya berapa sekarang? 38. 38. Untuk pendidikan terakhir Bu, sekolah terakhir apa? Cuma SD itu Mbak. SD sampai lulus? Iya. Oh, berarti kelas 6 Iya. langsung tidak sekolah lagi Bu ya? Iya. Kenapa? Ada orang tua kan? Oh iya, kenapa kok enggak melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi Bu? Itu kalau aku ya ditinggalin kelas 3 sama bapak sama ibu. Cuma kakak tuh. Menikah usia berapa? 37. Menikahnya usia 37? Menikahnya? Iya. Menikahnya tuh hampir lulus itu udah nikah. Itu kan nggak punya bapak, nggak punya ibu. Oh, lulus SD itu langsung menikah? Sudah ke-110 kali Tentara Nasional Indonesia sejak tahun 1980 mendampingi warga masyarakat di wilayah-wilayah terpencil untuk ikut serta dalam pemerataan pembangunan. Terus. 1, 2, 3. Sip. Semoga kesetiaan kami dalam mendampingi memberikan manfaat yang berarti. Saya berharap bukan cuma sekarang, program TMMD bukan cuma sekarang di Kelegian. Malahan berharap sampai minimal 2 kali lah, supaya kami sebagai perangkat desa, kami terbatas gitu. Kami terbatas kemampuan kita kalau tidak disupport dengan program ini. Gitu. Kami berharap sama pemerintah untuk bantuannya ke
desa kami, karena desa kami yang keadaannya sudah begini dan juga warga kayak ini. Mohon bantuannya, mohon supportnya, dan juga yang hari ini, yang tahun ini, program yang tahun ini saya berterima kasih banget mewakili warga dengan adanya program TMMD ini sangat terbantulah warga Klekian, khususnya di Sumber Waruh ini di wilayah kami. Mengatasi potret buram lah kasarnya, potret buram dari sebuah desa yang terisolir atau terpencil. Mungkin 2-3 tahun saja kalau kita tiap tahun ada kegiatan seperti ini dengan komposisi lengkap istilahnya, insya Allah tidak ada lagi yang namanya potret buram di pedesaan, Mas.